Nah, bagaimana BUMN ini? Wah, ini ada bermasalah, ini bermasalah. Ya, makanya kita tangani. Seperti Krakatau Steel, sudah 8 tahun bermasalah, rugi terus. Kemarin kita berhasil restrukturisasi, hampir 44, ya, sekitar segitu ya. Krakatau Steel itu kita, ya, 22,6 juta dolar. Kita berhasil restrukturisasi, dan setelah 8 tahun ini untung. Gak ada yang namanya akal-akalan laporan keuangan. Karena ini adalah hasil laporan 2020 ya. Laporannya sekarang. Ya, jadi ketika kondisi corona dan sebagainya, dia berhasil membuka keuntungan kembali. Kemudian PTPN. Kita tahu bahwa PTPN ini rugi lama banget ruginya. Itu kerugiannya mencapai, dan dia mempunyai utang 45 triliun. Dan kemarin kita berhasil juga melakukan restrukturisasi. Setelah itu apa lagi? Jiwasraya. Jiwasraya ini sejak 2012-2013 sudah digarongin nih sama orang. Baik orang tertentu di luarnya maupun di dalamnya. Digarong. Jadi ini Jiwasraya sejak 2012-2013 digarongin? Terus. Sampai sekarang? Sampai kemarin lah. Sampai kemarin kita masuk. Digarongin terus, kita bagi dua. Secara keuangan kami tangani, finansial. Secara hukum kita laporkan kejaksaan. Ditangkap, asetnya diambil, dihukum seumur hidup. Baik yang di luar maupun di dalam, walaupun di pengadilan tinggi banding tinggal 20 tahun. Kami sih pinginnya seumur hidup gitu ya, kalau kita pinginnya seumur hidup. Kita sih berharap nanti Mahkamah Agung seumur hidup lagi. Karena ngerampok ini besar banget rampokannya. Gak hanya rampok itu, Asabri pun dirampok juga. Itu satu direktur periode yang sampai 2014 dan periode yang sampai sebelumnya lagi, dua beda direktur ya, itu ditangkap oleh jaksa Asabri. Ya Anda tahu kan, sangat susah juga biasanya. Ini pun aset-aset yang maling ini diambil semua. Dan Jiwasraya berhasil kita restrukturisasi. Berhasil kemarin sekitar hampir 94 sampai 96%, baik itu retail, baik itu korporasi maupun yang bank insurance, itu semua di restrukturisasi dan berhasil restrukturisasi. Kemudian Waskita juga demikian. Waskita udah utang dia, dan kemarin kita udah mulai berhasil untuk karena Waskita ini kan sebenarnya dia adalah kontraktor. Kemarin dia miliki jalan tol, maka kita jual jalan tolnya dan berhasil mulai masuk dananya untuk menutupi ininya, utang-utangnya. Berapa utang Waskita? Saya agak lupa Bang, agak besar juga. Tapi mulai kita masukkan dan makanya kita bentuk juga yang namanya lembaga ini ya, LPI itu, lembaga pendanaan kita itu. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru, Garuda. Garuda ini adalah perusahaan penerbangan dengan penyewaan pesawat termahal. Paling mahal nih. Dirut yang menyewa-nyewa ini udah ditangkap KPK sih. Tapi kan dampak ekonominya ada sekarang. Jadi dia menyewa pesawat paling mahal di dunia, hampir 60%. Di atas harga sewa rata-rata. Kemudian biasanya airline itu, biasanya nyewa pesawat paling 2 jenis pesawat aja, 2 merek lah. Kayak Lion tuh dia ambil Boeing saja sama ATR untuk yang kecil-kecil. Kalau ini enggak, dia ambil Boeing, dia ambil Airbus, dia ambil Bombardier, dia ambil ATR, bahkan namanya Bombardier, setiap terbang rugi. Siapa yang berani terbangin? Setiap terbang rugi, maupun penuh penumpangnya rugi. Mungkin dia anggap pesawat perang, mungkin Bombardier. Jadi ini kita memang udah berat kondisinya. Makanya kami akan melakukan negosiasi dengan lessor. Kita minta supaya ya diperpanjang dan harganya inilah turunlah, jangan segitu-segitu besar banget gitu. Dan kita minta juga kalau Anda nggak suka ya ambil aja barangnya. Gak ada masalah. Karena rugi bagi Garuda. Dan sekarang apalagi kondisi corona seperti ini, dari 100 sekian pesawat yang punya Garuda, sekarang kita cuma butuh 50. Jadi kalau bisa ya kita kelola 50 aja. 50 pesawat? Cukup. Dari 100 sekian lah, 150 berapa. Nah, dan kemudian, ini juga, ini memang dilema-dilema kawan-kawan. Kenapa? Garuda ini kalau penerbangan lokal, dia untung. Kalau penerbangan ke luar negeri, dia rugi. Cuma karena mengatasnamakan flag carrier ke luar negeri, walaupun rugi, ditanggung gitu. Gak apa-apa deh, rugi, yang penting harga diri. Nah, gengsi nih, kan gitu. Makanya kita ke depan lagi berpikir, mungkin akan mayoritas penerbangan lokal aja. Gak perlu luar negeri. Ini cara-cara kita untuk menanggulangi Garuda ini gitu. Jadi kondisi inilah yang membuat kita terus-menerus untuk masuk membereskan satu persatu BUMN-BUMN yang memang harus dibereskan. Dan bagi kami apa? Corona ini di samping memang membahayakan semua bisnis, saya rasa hampir semua bisnis pasti terdampak, nggak mungkin nggak terdampak bisnis untuk masalah corona. Tapi satu hal, ini juga menguji kekuatan finansial masing-masing BUMN, juga manajemen BUMN. Apakah dia memang layak dan bagus nggak?
Kalau layanan bagus, pasti dia bertahan dan akan kuat dan kokoh. Jadi inilah gambaran-gambaran kita mengenai BUMN kita. Jadi soal kekhawatiran dan sebagainya tadi. Tadi soal tadilah kata Bang Irsa bahwa sedulur bahwa ini bahaya kalau asing. Kalau non pendanaan nggak ada yang asing, semuanya rupiah. Karena tidak boleh non pendanaan itu nggak boleh. Kalau sementara untuk pendanaan itu betul bahwa itu setengahnya asing, hampir setengah lah asing, 1.000 triliun asing. Tapi ingat asetnya Pertamina itu bentuknya dolar juga. Asetnya dan penjualannya pun misalnya kayak Inalum, dia memang hutang dolar. Tapi dia jualan barang semua ekspor juga. Gitu. Dia jual nikel, dia jual emas, dia jual aluminium, itu semua juga adalah dolar. Dia nggak jual di dalam negerinya kecil lah, dia jual, dia lebih banyak keluar negeri jual. Jadi ini adalah hal-hal yang kita nggak gitu khawatir ya kalau soal bahwa pendanaannya asing, tapi karena dia pendapatan dia juga dolar, pendapatan dia bukan kecil yang rupiah lah. Dari sisi itu yang kita lihat bahwa ini bisa ditanggulangi